Pemirsa, Sandiaga Uno kembali mendapatkan dukungan untuk bergabung dalam Partai Persatuan Pembangunan P3. Dalam kesempatan itu, P3 berharap Sandiaga Uno dapat bergabung dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan P3, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Uno dalam silaturahmi dan dialog bersama tokoh agama dan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Magelang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin menyampaikan harapannya agar Sandiaga Uno dapat bergabung dengan P3 dan maju dalam Pilpres 2024. Nantinya dengan bergabungnya Sandiaga Uno bersama P3, dirinya berharap kehadiran Sandiaga Uno dapat membawa kebaikan. Ya, harapan saya tidak hanya jadi menteri, ada peningkatan. Itu aja harapan saya. Dan harapan yang sangat kita nanti tadi, Pak Menteri itu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Ini harapan saya. Dan semuanya berkah. Insyaallah. Berkah dunia akhirat. Amin. Manfaat dunia akhirat. Itu aja. Tentunya tadi mendapat masukan juga dari Abah Yai Muslih. Ini langkah-langkah ke depan kita mantapkan dan nanti akan bertemu dengan Bapak PLT Ketum Pak Mardiono. Insya Allah ada tahapan-tahapan selanjutnya kita lakukan. Ojo gerasa gerusu, ojo kesusu. Yang penting semuanya masukan ulama, dan saya terus berkeliling bertemu dengan para poroyai ulama untuk mendapatkan masukan. Sandiaga Uno pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan dan dirinya masih menjalani seluruh proses serta tahapan. Selain itu, Sandiaga Uno akan bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono dalam waktu dekat. Gibran Raka Buming Raka dipanggil Sekjen PD Perjuangan pasca bertemu empat mata dengan Prabowo Subianto Jumat malam. Rencananya Gibran akan memenuhi panggilan tersebut pada hari Senin 22 Mei 2023 di kantor DPP PD Perjuangan Jakarta. Ya, emangnya saya mendukung salah satu capres, kan? Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming, mengaku dihubungi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Pemanggilan ini terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat makan malam di warung angkringan pada Jumat malam. Diduga PDI Perjuangan memanggil Gibran untuk meminta klarifikasi pertemuan tersebut. Kepada awak media, Gibran menegaskan tidak ikut campur urusan pencapresan. Ia menjemput dan makan malam bersama Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski demikian, Gibran menyatakan siap apabila mendapat teguran dan sanksi dari PDI Perjuangan. Saya kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang menteri. Kalau doa-doa yang lain dikira berkhianat, doakan dilaknat yang monggo. Saya terima itu. Nanti hari Senin saya juga akan dipanggil, ya saya akan berangkat. Gibran Raka Buming Raka dipanggil PDI Perjuangan dan dijadwalkan bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pada hari Senin 22 Mei 2023. Ia akan memenuhi panggilan tersebut dan siap jika mendapatkan sanksi dari partai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Sebelumnya Prabowo Subianto Jumat malam bertemu Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka. Dalam pertemuan tersebut Prabowo memuji keberhasilan program Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Jumat malam bertemu dengan putra sulung Presiden Jokowi Gibran Raka Buming Raka bersama sejumlah relawan Jokowi sembari menikmati menu angkringan khas Solo. Gimana kabarnya, Pak? Prabowo tiba di Solo pukul 21:07 waktu Indonesia Barat. Turut hadir bersama Prabowo sejumlah pengurus Partai Gerindra Solo dan relawan Prabowo. Dalam pertemuan, Prabowo menilai seluruh program Jokowi saat ini berhasil dalam memajukan bangsa Indonesia.
Terkait hal itu, ia pun berjanji akan meneruskan program Jokowi. Prabowo juga mengungkapkan Indonesia memiliki potensi untuk bangkit, salah satunya melalui bonus demografi yang akan diperoleh tahun 2035. Saya kira ini yang digagas oleh Pak Jokowi dalam pemerintahan beliau. Sekarang beliau melaksanakan apa yang beliau sebut hilirisasi. Beliau sekarang mengatakan tidak boleh lagi Indonesia mengizinkan bahan-bahan kekayaannya diekspor dalam bentuk tidak diolah. Usai pertemuan, Prabowo berencana akan mengundang relawan Jokowi dan Gibran di Hambalang dalam waktu dekat. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Dalam rangka kunjungan kerja ke Pacitan, Jawa Timur, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya melakukan pertemuan secara tertutup di Museum dan Galeri SBY Ani di Pacitan. Di sela kegiatan kunjungan kerjanya ke Jawa Timur, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keduanya melakukan pertemuan tertutup di Museum dan Galeri SBY Ani yang berada di Kelurahan Ploso, Pacitan. Prabowo mengaku keduanya bertemu dalam rangka halal bihalal dan pernah sama-sama menempuh pendidikan di Akademi Tentara Nasional Indonesia. Ya kita ya namanya beliau senior saya, beliau sama-sama, kita dulu sama-sama di Akabri. Dan ya kita banyak nostalgia tapi juga intinya kan menyambung silaturahim, menyambung ya persahabatan dan sebagainya. Selain silaturahmi dan bernostalgia, keduanya juga membicarakan isu terkait kebaikan bangsa di masa depan. Saya juga tidak mengetahui arah ke depannya seperti apa. Jadi dari jam pagi tadi kami menyambut di Lanut ini, kemudian mengikuti acara beliau untuk penyerahan kendaraan di Koramil. Setelah itu beliau ada acara silaturahmi dengan Bapak SBY di museum. Nah itu beliau berdua. Sebelum bertemu Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Pertahanan bertemu dengan prajurit Koramil dan menyapa warga di Pacitan. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subaiki, iNews melaporkan. Sementara itu, PDI Perjuangan masih menggodok nama cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Menurut Sekjen PDI Perjuangan ada 10 nama bakal cawapres sedang digodok dan dianalisis mendalam. Sejumlah nama besar muncul dan digadang-gadang akan menjadi kandidat calon wakil presiden yang diusung PDIP di Pilpres 2024 mendatang sebagai pendamping Ganjar Pranowo. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan calon wakil presiden sedang digodok semaksimal mungkin untuk mendapatkan pasangan terbaik. Ia juga menambahkan, sesuai dengan yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, bahwa nama cawapres pasangan Ganjar sedang dilakukan pemetaan dan analisis secara dinamis. Hasto pun membeberkan, saat ini ada 10 nama cawapres potensial yang akan maju bersama Ganjar di kontestasi pemilu 2024 mendatang. Ya, semua nama tentu saja ada aspek-aspek perpaduan kepemimpinan, pengalaman, dan kemudian juga bagaimana untuk mendapatkan dukungan rakyat di atas 50% plus 1. Sehingga nama-nama tersebut sama dalam pengertian opportunity-nya, tetapi berbeda-beda ditinjau dari pengalamannya, kemampuan untuk meningkatkan elektoral, kemudian juga bagaimana kesatu paduan di dalam menjalankan visi misi yang saat ini telah mendekati tahap akhir dipersiapkan oleh PDI Perjuangan. Hasto pun menyebut agenda terdekat PDI Perjuangan, yakni memperingati Bulan Bung Karno yang puncaknya dilaksanakan pada 24 Juni mendatang.
Selain itu, tahapan pendaftaran nama Capres-Cawapres ke KPU RI yakni Oktober mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G7 di Hiroshima, Jepang. Informasi selengkapnya usai jeda.